Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwan. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Geria Permata Ilmu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam kajian kita dari kitab Asyraq Qawaid fi Tazkiyatin Nafas, 10 kaidah di dalam penyucian jiwa, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita sebelum kita libur kemarin itu sampai pada kaidah yang keempat dari 10 kaidah yang ditulis oleh penulis di sini, di mana kaidah yang keempat itu berbunyi ittikhadul uswah wal qudwah. Seorang yang ingin menggapai tazkiyatun nafas, kesucian jiwa, dia berupaya untuk mencari panutan, teladan. Ya, dia berupaya untuk mencari panutan ataupun teladan yang dijadikan sebagai teladan dia untuk diikuti. Dan teladan kita yang paling utama yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi SAW merupakan suri teladan yang baik. Beliau adalah contoh yang baik, panutan yang baik untuk kita ikuti. Dan pernah saya sampaikan pada sebelumnya, ketika kita membacakan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-21, di mana Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada pada diri Nabi itu uswah hasanah. Kata-kata uswah di dalam ayat ini, bahwasanya Nabi itu tidak hanya panutan dari satu aspek kehidupan saja, bukan hanya kita mengikuti Nabi itu dalam hal beliau itu rajin ibadah, tidak. Beliau adalah orang yang bertakwa, tidak. Tapi kita mengikuti beliau itu dalam segala aspek. Beliau seorang suami yang baik, beliau seorang pemimpin yang baik, beliau seorang tetangga yang baik, ya, dan semisalnya dan yang lainnya dari aspek-aspek kehidupan kita yang harus kita mengikuti beliau. Makanya orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW adalah mereka-mereka yang bagaimana berusaha di dalam kehidupannya dia mengikuti apa yang telah diajarkan dan disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau itu merupakan suri tauladan yang baik. Jadi jangan cari suri tauladan yang lain. Ya, kalau mau cari lifestyle kehidupan itu lifestyle-nya Nabi, nggak usah jauh-jauh. Kita punya seorang panutan yang sempurna, seorang panutan yang luar biasa. Ya, jadi tidak perlu untuk mencari panutan-panutan yang lain. Kadang-kadang kan ada orang ya panutannya ini si fulan, si alan, ada yang artis ini, ada yang pemain bola ini, itu jadi panutan. Dan itu tercermin dari gaya berpakaiannya, kadang-kadang dari gaya rambutnya. Ya, ada yang cukurnya kemudian disisahkan segini, yang zaman tahun 2002 dulu. Terus berkembang, ada yang rambutnya dikasih apa, selokan di sini. Selokan namanya. Betul, selokan. Hah? Kasih selokan itu kan aneh-aneh aja. Ya, padahal Nabi SAW itu sudah menjelaskan kepada kita bagaimana cara
berpakaian, gaya rambut dan semisalnya. Ya, tidak diperbolehkan untuk kita mengikuti dan bertasyabbuh kepada orang-orang non-muslim, kepada orang-orang kafir. Ya, kita jadikan Nabi sebagai tauladan kita. Terakhir itu kita sampai pada firman Allah dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau mereka benar-benar mencintai Allah, maka perintahkan mereka untuk mengikutiku. Maksudnya mengikutiku itu adalah mengikuti Nabi. Barulah Allah akan membalas cinta mereka. Nah, ada sebuah ungkapan indah dari Ibnu Qayyim. Beliau pernah mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhib, lakinna sya'nu an tuhab." Permasalahannya bukan hanya kita mengaku cinta kepada Allah, akan tetapi apakah kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk kita bisa mengetahui apakah Allah cinta kepada kita adalah dengan cara kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ayat ini, ya, kan ayat ini berbicara secara langsung kepada Nabi. Allah bilang, Muhammad, katakan kepada mereka, kalau mereka cinta kepada engkau, suruh mereka mengikuti engkau. Ya, ketika mereka sudah mengikutimu, berarti cinta mereka itu sudah benar. Kalau cinta mereka sudah benar, maka pasti aku akan mencintai mereka. Sehingga dari sini kata para ulama, semakin seseorang itu jauh dari sunnah Nabi, semakin besar pula sebab dia itu tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Ketika dia semakin menjauhkan dirinya dari sunnah Nabi, maka semakin Allah itu tidak akan mencintai dia, berdasarkan ayat ini. Tapi semakin seorang berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan sunnah dalam kehidupannya, dia mempraktekkan sunnah dalam kesehariannya, maka semakin besar pula kesempatan dia untuk dibalas cintanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim tadi, bukan masalah kita mengaku cinta. Kalau seorang sekedar mengaku cinta, semua orang bisa. Cuma masalahnya apakah cinta kita juga dibalas oleh orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai cinta kita itu bertepuk sebelah tangan. Ya, bertepuk sebelah tangan. Sebagaimana di dalam sebuah kitab Imam Syafi'i yang berjudul Diwanus Syafi'i, yang berkumpulkan tentang syair-syair Imam Syafi'i. Ada sebuah syair Imam Syafi'i itu yang berjudul tentang ghazal, tentang masalah perasaan. Nah, beliau mengatakan begini, sebenarnya yang menyakitkan itu bukan kita jatuh cinta sama orang, tapi yang menyakitkan itu adalah ketika kita jatuh cinta, ternyata orang itu tidak cinta. Kasihan gitu loh. Kayak cerita Qais, dia cinta sama Laila. Dia mengatakan, amurru ala diyari Laila wa uqabbilu dzal jidar syaghafna qalbi la uhibbul jidar uhibbu man sakana jidar. Aku melewati dinding rumahnya Laila, aku mencium dinding-dinding itu. Ya, karena saking cintanya aku sama Laila. Ya, bukan karena aku cinta kepada dinding tersebut, tapi aku cinta kepada siapa yang ada di balik dinding itu. Kata Laila, ya, kullun yadda'i wuslan bi Laila wa Laila lam tukirul lahu bidzal. Semua orang mengaku punya hubungan sama Laila, tapi Laila bilang, ini dia siapa kok ngaku-ngaku cinta sama aku? Ya, maksud hati mencium Laila, apa daya pun bibir tak sampai. Ya. Gimana jawab? Makanya gitu, cinta itu bukan hanya sekedar di lisan, tapi harus diwujudkan dengan pengamalan, harus diwujudkan dengan bukti. Butuh bukti cinta itu, tidak bisa hanya dengan ucapan. Kalau sekedar dengan ucapan, semua orang mampu. Karena kaitannya cinta itu kaitannya dengan iman. Cinta itu kaitannya dengan iman. Sebagaimana definisi iman, tidak cukup seorang itu hanya mengatakan aku beriman, tapi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita beriman, dan itu banyak diulang-ulang di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Ketika seorang itu mengaku beriman, Allah butuh bukti yang diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Tapi sekarang kita lanjutkan ucapan Syekh di bawahnya dari apa yang ditulis oleh beliau di dalam kitabnya. Kata Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan, fattiba'ur rasul
wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillah. Maka berdasarkan ayat di atas, mengikuti Nabi kemudian berusaha untuk meneladani beliau itu merupakan dalil akan jujurnya cinta kita kepada Allah. Bayangkan, Allah mengikat antara kecintaan kita kepada Allah, ya rasa cinta kita kepada Allah diikat dengan kita harus mengikuti Nabi. Nah sekarang kita sudah diberikan sebuah nikmat oleh Allah. Kita sudah berada di atas sunnah. Di saat gelombang fitnah syubhat menyerang kehidupan kita, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengikuti sunnah. Maka tugas kita sekarang itu adalah bagaimana kita meminta kepada Allah supaya kita ini termasuk orang-orang yang terus istiqomah di atas sunnah. Karena bagaimana kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, beliau mengatakan al-qabid al-mashi ala sunnah kal-qabid alal jamar. Orang atau al-mutamassik bis sunnah kal-qabid alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah di zaman sekarang itu laksana dia sedang menggenggam bara api. Tidak mudah, jemaah. Tidak mudah. Apalagi fitnah banyak di luar sana. Bertebaran syubhat. Di mana-mana berkeliaran syubhat. Banyak orang-orang yang menyeru kepada abu-abu jahannam, kepada pintu-pintu neraka. Tapi kita walhamdulillah, Allah kokohkan kita, Allah tegakkan kaki kita untuk berdiri di atas sunnah. Maka senantiasa minta kepada Allah Ta'ala supaya kita ini dikokohkan di atas sunnah. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal dunia. Maka kita katakan nikmat yang sangat agung untuk saat ini, di zaman sekarang ini, adalah nikmat di mana seorang itu bisa istiqomah di atas sunnah. Karena tidak mudah, jawab. Berat sekarang itu. Lebih-lebih kalau kita melihat beberapa tahun belakangan, ya 2 tahun belakangan, sebelum pandemi, animo masyarakat untuk ngaji itu semangat. Ketika sudah datang pandemi, datang itu badai menggulung, banyak orang yang menyimpang, banyak orang begini segala macam. Ada orang yang futur, akhirnya melepas sunnahnya, meninggalkan sunnah. Kemudian ketika pemerintah memberikan kesempatan untuk kita kajian lagi, betapa banyak orang-orang yang jauh dari majelis ilmu, meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan sunnah. Bahkan mereka dengan terang-terangan menampakkan penyimpangan mereka, menampakkan keluarnya mereka dari mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita walhamdulillah Allah masih berikan kesempatan, berikan keistiqomahan. Maka kata para ulama, nikmat yang besar sekarang ini adalah seorang bisa istiqomah di atas sunnah. Maka selalu minta. Nah itulah ketika para ulama tafsir misalkan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, maka penafsirannya itu banyak. Ya, bahkan ada 3 penafsiran secara umum. Kata para ulama, kalau mereka adalah orang-orang yang belum mengenal sunnah, belum mengenal hidayah, berarti ketika dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, berarti dia sedang meminta hidayah. Ya, sedang meminta hidayah. Ya. Ketika dia sudah mengenal hidayah, maka dia masuk ke dalam fase yang kedua, yaitu fase dia meminta keistiqomahan di atas hidayah tersebut. Nah, ketika dia sudah diberikan keistiqomahan di atas hidayah, maka dia masuk ke dalam fase yang ketiga. Apa itu? Fase supaya dia itu dimudahkan oleh Allah untuk beramal. Karena nggak mudah, jemaah. Kita butuh pertolongan Allah untuk beramal. Ya, bukan kita bersandar dengan kemampuan kita, bukan kita bersandar dengan saya bisa kok, saya ingin. Enggak. Semua itu butuh yang namanya rahmat dan pertolongan dari Allah untuk kita beramal. Betapa banyak amalan-amalan yang ingin kita kerjakan, tapi Allah tidak memberikan taufik kepada kita. Hanya Allah berikan taufik pada bagian-bagian tertentu dari amal tersebut. Berarti Allah memang hanya memberikan itu kepada kita pada hal-hal yang itu saja. Tapi yang lainnya, yang itu hanya sekedar angan-angan kita, itu tidak diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Li'anna ittiba wal iktida bin Nabi SAW wasayra ala manhaji ala minhaji al-qawim huwa ainu tazkiyah. Karena ketika seorang mengikuti
kemudian meneladani Nabi SAW dan berusaha untuk berjalan di atas jalan beliau yang lurus, maka itulah tazkiyatun nufus yang sejati. Karena pada hakikatnya tazkiyatun nafas itu kan membersihkan hati, membersihkan jiwa, bukan hanya dari pengaruh syirik, tapi juga dari perkara-perkara syubhat. Karena perkara syubhat ini dapat mengotori jiwa. Sebagaimana kata para ulama, asyubhatu khattafa. Syubhat itu cepat sekali menyandarnya. Wal qulubud dhaifah. Sementara hati manusia itu sangat lemah. Syubhat itu cepat sekali menyambar. Apalagi kalau syubhat itu mirip dengan sunnah. Apalagi yang menyampaikan syubhat itu secara penampilan mirip dengan ustadz-ustadz kita yang berada di atas sunnah. Makanya kata Mufaddal ibn Muhalhal, beliau pernah mengatakan, ya, la tujalis ahlal ahwa. Jangan pernah kita duduk dengan pengikut hawa nafsu, dengan orang-orang yang menebarkan syubhat. Ya, kenapa demikian? Fa inna mujalasatahum, karena tatkala kita duduk bersama mereka, mereka akan menampakkan syubhat mereka akan pertama kali bukan syubhat, tapi pertama kali yang akan mereka tampakkan itu adalah kita ini ngaji Sahih Bukhari, kita ngaji Sahih Muslim, kita ngaji ini segala macam. Yang dikaji itu sama kayak kita. Mereka juga mengkaji kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah. Antum kira kita tahu ngaji kitab Tauhid? Mereka ngaji. Bahkan kitab Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mereka pelajari. Al-Firqah An-Najiyah. Mereka pelajari jemaah. Orang-orang Al-Qaeda atau orang-orang Al-Qaeda dahulu yang sekarang jadi ISIS ini, sosis mungkin tidak tahu besok. Orang-orang Al-Qaeda itu di Saudi, mereka itu pelajarinya kitab apa? Kitab Tauhid. Mereka pelajari kitab Tauhid itu, mereka pelajari kitab Tauhid. Dari sisi akidah, dari sisi apa namanya? Mereka beriman kepada Allah luar biasa mereka. Kalah kita. Bahkan Nabi SAW sudah mengatakan, ya, menyebutkan tentang bagaimana sifatnya orang-orang Khawarij itu. Kata Nabi SAW, mereka itu beribadah sampai kelihatan pucat. Ya, yaqra'unal Quran, mereka membaca Quran. Kalau kalian melihat ibadah mereka, kalian akan merasa minder dengan ibadah yang kalian lakukan. Saking semangatnya mereka itu dalam beribadah. Tapi penyimpangan mereka yang salah dalam memahami itulah yang menyebabkan mereka jauh dari tuntunan Nabi SAW. Tapi kalau antum tanya, bukunya apa sih Ustaz? Kitab Tauhid, Sahih Bukhari, baca Al-Quran. Ya. Bahkan mereka, kitab-kitab yang lain itu khotam mereka. Cuma ketika sudah masuk ke dalam bab masalah pemerintahan, mereka loncat, itu aja. Kalau yang lainnya, luar biasa. Nah, mengikuti sunnah itu merupakan cara kita untuk menggapai tazkiyatun nufus. Karena untuk membersihkan jiwa itu tidak cukup dengan pengaruh kesyirikan, tapi juga harus membersihkan dari sisi pengaruh-pengaruh syubhat. Karena kedua hal ini harus dihilangkan dalam diri kita. Syubhat dan pengaruh perbuatan syirik yang ada di dalam hati. Syirik itu kan disebabkan karena dahulu kita beragama dari nenek moyang kita, dari orang tua kita, kan kita diajarkan, namanya kita belajar Islam dulu kan turun-temurun kan. Ya kita belajar. Kita kalau nanya kepada orang tua kadang-kadang ya sudah memang begini, sudah kan gitu. Orang-orang dulu begini, ngomongnya kan orang-orang dulu. Ya. Ya kita orang-orang dulu seperti ini. Begitulah orang tua kita. Dan itu menyebabkan adanya perkara-perkara yang bisa merusak hati kita, merusak jiwa kita, dan itu butuh untuk dibersihkan. Salah satu caranya adalah berpegang teguh dengan sunnah. Wala yumkinul wusul ilaiha bighairi ma ja'a bihi rusul. Maka tidak akan mungkin seorang itu menggapai tazkiyatun nufus kecuali dengan apa yang Nabi SAW pernah contohkan kepada kita. Di Mekah, Nabi membersihkan para sahabat selama 13 tahun dari kesyirikan. Sesampai di kota Madinah, Nabi pun membersihkan mereka dari pengaruh-pengaruh syubhat. Diajarkan kepada mereka. Penting, sunnah itu penting. Ya, sangat penting. Jangan sampai seorang itu meninggalkan sunnah Nabi SAW. Karena Imam Ahmad pernah mengatakan di dalam sebuah nasihat beliau, di antara tanda husnul khotimah seseorang
Dan itu merupakan tanda kebaikan yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika dia bisa meninggal di atas Islam dan sunnah. Tidak cukup dengan Islam, tapi meninggal di atas Islam dan sunnah. Karena keduanya ini merupakan nikmat yang sangat agung. Di satu sisi kita meninggal di atas Islam, di satu sisi kita berpegang teguh dengan sunnah. Oleh karena itu, sekalian, saya ingin mewasiati kepada diri saya pribadi dan kepada antum semuanya. Apalagi di sekarang ini ya, zaman-zaman fitnah. Ya, sabar di atas sunnah. Ya, antum ketika ingin menyimpang atau mungkin mulai hati ini tergerak untuk mengikuti syubhat, selalu ingat sabda Nabi SAW, berpegang teguh dengan sunnah itu seperti sedang menggenggam bara api. Ya, ujiannya berat, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Jangankan kita yang masih thalibul ilm, seorang sekelas para masyayikh saja, seorang ahli ilmu saja itu sudah bisa menyimpang. Antum pernah dengar kisah Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, muridnya Hasan al-Basri, murid cerdas ya Hasan al-Basri, tapi bisa menyimpang keluar dari gurunya. Ya. Membuat sebuah kelompok namanya Mu'tazilah, menyelisih Hasan al-Basri dalam beberapa hal. Di antaranya tidak sepakat dengan Hasan al-Basri yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah, kalau dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan perkara yang paling tidak disepakati dengan Hasan al-Basri yaitu dalam masalah menghakimi pelaku dosa besar. Kalau akidah Ahlussunnah meyakini pelaku dosa besar itu adalah dia mukmin tapi naqisul iman. Di akhirat tahta masyiatillah. Di akhirat itu dia dibawa kehendak Allah, dia tidak kufur. Dia hanya tetap beriman, tapi dia hanya kurang imannya. Di akhirat apakah Allah mau mengadab dia atau tidak, itu terserah Allah. Nah, kalau Silvin atau mereka tidak mau mengambil pendapat tersebut, tapi mereka punya pendapat bahwasanya pelaku dosa besar itu di dunia manzilatun baina manzilatain, di antara dua tempat, enggak mukmin, enggak kafir. Tapi di akhirat kata mereka kekal di dalam api neraka. Ya namanya orang kekal kan orang kafir ya. Orang kafir, orang musyrik itu orang-orang yang kekal di dalam api neraka. Kenapa di dunia tidak sekalian aja bilang pelaku dosa besar itu kafir? Kenapa harus punya istilah manzilatun baina manzilatain? Satu di antara dua tempat, enggak mukmin, enggak kafir. Terus di mana dia? Enggak jelas. Sementara kalau ditanya di mana nanti di akhirat, di dalam api neraka. Orang-orang di dalam api neraka itu adalah orang-orang yang kekal abadi. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang kufur kepada Allah. Tapi mereka tidak mau mengungkapkan itu di dunia karena mereka punya istilah sendiri tadi. Namun akidah Islam itu kembali kepada tahta masyiatillah. Nah, itu yang menyebabkan mereka itu bisa menyimpang dari jalan yang lurus. Tidak mendapatkan tazkiyatun nufus karena mereka tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Wa yuditsu a'immatud dolal fi kulli zamanin turuqan munkaratan yudda'a fiha annaha tuzakkin nufus. Dan kita dapati banyak sekali di luar sana para dai-dai setiap zaman itu akan selalu ada yang mereka itu senantiasa mengajak manusia menuju jalan yang sesat. Akan selalu ada. Dan itu sunnatullah jamaah. Antum tidak usah heran. Ustaz kok banyak sekali dai-dai yang menyimpang. Ya itu sudah sunnatullah sudah. Jangankan antum di zaman sekarang. Di zaman Nabi saja. Itu banyak orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Mana contohnya? Yaitu orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Begitu pula di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada namanya nabi palsu, Musailamatul Kadzdzab. Ya. Dulu di Indonesia juga ada yang mengaku sebagai Jibril palsu. Ya, siapa namanya itu? Itu sudah namanya sudah. Kenapa antum ikut? Eden, tinggal E diganti A. Ya. Tapi tidak tahu ya Indonesia itu laku kayak gitu-gitu ya. Jadi marketingnya itu hebat gitu ya. Banyak. Belum sebelumnya lagi ada namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mengaku sebagai nabi palsu. Tapi dia tidak pernah mengatakan dirinya nabi palsu. Dia mengatakan dirinya nabi. Tapi dia nabi palsu.
ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala wa khataman nabiin. Yang dimaksud dengan khataman nabiin di situ bukan Muhammad itu penutup para nabi, bukan. Tapi Muhammad itu adalah khotam, di situ adalah artinya cincin, perhiasan. Artinya Muhammad ini adalah perhiasannya para nabi. Artinya kalau Muhammad meninggal masih ada kenabian setelahnya. Dan dia maksudnya. Ya, dia maksudnya. Tapi sangat jauh dari tuntunan syariat. Sekarang mana sekarang mereka? Tidak ada. Namun yang jadi syahid di sini, sunnatullah itu selalu ada. Akan ada orang-orang yang menyeru kepada jalan yang sesat. Nah, kayak baru-baru kemarin kan ada namanya ISIS. Ya. Ada. Nanti nggak tahu apa lagi besok. Ya. Baru-baru ini di Indonesia hangat. Seorang dai muda yang sangat diagung-agungkan. Karena dia adalah orang yang sangat paham terhadap filsafat, paham terhadap ilmu kebatinan segala macam. Nanti tunggu saja. Itu sedang naik, nanti turun lagi dia. Nanti naik lagi yang lain. Antum lihat aja seperti itu. Seperti itu sudah perjalanan hidup orang-orang yang menyeru kepada jalan yang tidak benar itu. Tapi berbeda dengan orang-orang yang menyeru dengan kebaikan. Antum lihat. Seberapa besar pun difitnahnya ustadz-ustadz kita yang senior itu, tetap nama mereka harum. Mereka itu laksana kayu gaharu yang harus dibakar dulu baru mengeluarkan harum. Harus dibakar dulu jemaah. Sunnah itu harus dibakar dulu. Maka akan harum. Imam Ahmad di penjara. Apakah itu menurunkan, kalau kata orang sekarang ya, apakah itu menurunkan elektabilitas beliau sebagai seorang imam? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Tidak pernah ditinggalkan sama murid-muridnya. Bagaimana Imam Ibnu Taimiyah meninggal sampai di dalam penjara. Apakah itu menurunkan kemuliaan beliau sebagai seorang ulama? Tidak pernah. Bahkan sampai saat ini tidak ada seorang ulama yang digelar sebagai Syekhul Islam kecuali Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Berpegang teguh dengan sunnah. Tapi coba mereka lihat orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Sampai sekarang mana baunya sekarang? Enggak. Yang diingat itu kesesatannya, bukan kebaikannya. Tidak ada sampai sekarang. Maka tidak usah meninggalkan sunnah. Ya. Tidak usah kita mencoba-coba untuk meninggal sunnah. Jangan. Tapi berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi SAW. Maka ada seorang penyair mengatakan, la amru kamal insanu illa bidinihi fala tatruki taqwa ittikalan ala nasabi. Laqad rafa al-islamu Salman Farisi wa qad wadu asyirkan nasibu abalahabi. Kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada ketakwaannya. Sejauh mana dia mengikuti sunnah, sejauh mana dia bertauhid kepada Allah. Maka jangan meninggalkan takwa hanya ingin bersandar terhadap nasab. Saya nasab fulan. Saya adalah nasab fulan. Saya darah biru, saya darah pink. Mau darah biru, mau darah pink, mau darah hijau kan. Darah pelangi sekalian. Ya, tidak ada jaminan antum mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan. Lalu penyair tadi memberikan contoh, Islam memuliakan Salman. Siapa Salman? Antum tahu siapa Salman? Tidak ada Salman itu. Salman itu seorang datang dari Iran yang mengalami fase perjalanan yang panjang dari Iran pindah ke Irak, dari Irak pindah ke Amuria. Ya, dari Amuria kembali lagi ke Irak, lalu kemudian pergi ke dekat Turki, dari Turki ke Madinah untuk cari hidayah. Sampai di Madinah dapat hidayah, dapat Islam. Bertanya, berbicara dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya Salman, antaman, siapa keluargamu? Salman tidak bisa jawab. Tidak punya keluarga Salman. Sampai Nabi harus mengatakan kepada mereka, para sahabat, Salmanu minna, Salman itu dari kami. Tapi dia mulia. Kenapa dia mulia? Karena Islam. Karena sunnah. Bukan dengan darah nasabnya. Padahal kalau kita berbicara nasab, Salman itu termasuk orang yang nasabnya tinggi ketika berada di daerahnya, di kampungnya. Bayangkan bapaknya itu profesinya apa? Penjaga Tuhan. Ya. Tuhan dijaga sama dia. Ya, bukan Tuhan jaga kita. Kalau kita jaga, Tuhan jaga. Biar Tuhannya nggak mati. Kalau mati nanti Tuhannya nggak bisa disembah. Jadi Salman bapaknya kan itu tugasnya jaga api, tidak boleh mati. Jadi kalau mau mati apinya harus ditaruh kayu bakar biar tetap hidup besar gitu loh. Tapi bayangkan dengan Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab? Min Quraisy. Siapa tidak kenal Quraisy, ya,
kabilah yang besar, ya, keturunan yang mulia, Quraisy. Tapi meskipun Abu Lahab dari Quraisy, tidak menjadikan dia selamat dari api neraka, masuk ke dalam api neraka. Bahkan Allah menurunkan satu surat yang berkaitan dengan Abu Lahab. Maka sunnah itu yang memuliakan seseorang. Sunnah itu yang akan menjadikan seorang menggapai tazkiyatun nafas secara sekali. Karena pada hakikatnya tazkiyatun nafas itu bukan cukup hanya sekedar kebersihan jiwa, tapi tazkiyatun nafas yang paling hakiki itu akan menjadikan seorang itu lebih berwibawa. Itu tazkiyatun nafas. Dulu kita ya sebelum ngaji sunnah, ya kita kalau salaman itu ya monggo gitu kan. Kalau kita sekarang setelah ngaji kita diajarkan salaman itu harus sudah gagal gitu loh. Salaman itu dengan gagah, nggak perlu pakai bungkuk-bungkuk segala. Sudah dengan gagah. Itu menunjukkan kita itu harus wibawa di hadapan sesama makhluk, tapi bukan berarti sombong. Beda sombong sama wibawa ya. Jangan samakan. Itu sombong. Tapi sudah. Wibawa sama sombong itu beda. Ya. Orang sombong belum tentu wibawa. Tapi orang wibawa dia juga tidak sombong. Nah, gitu. Ya beda, tidak sama. Ya. Tapi antum boleh sombong satu, sama orang kafir aja sombongnya. Sama orang muslim jangan. Ini siapa sekali. Taib. Akan selalu ada orang-orang yang menyeru kepada demikian. Banyak. Ya. Tinggal tunggu aja perjalanannya. Nanti siapa lagi setelah itu. Cuma antum lihat kehidupan belakangan. Banyak dai-dai yang menyimpang, betul kan? Sekarang ditelan masa mereka. Jadi ada zamannya. Mereka tuh punya zaman tapi tidak panjang. Berbeda dengan ustadz-ustadz kita yang senior, dai-dai yang Masya Allah. Mereka senantiasa nama mereka akan selalu harum. Wa tuhadzibul qulub. Wa tuqawwi silata billah. Yang mana ya mereka itu orang-orang yang menyeru kepada keburukan itu, menjadikan kita itu memiliki hati yang takut dan bahkan akan menjadikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak kuat. Tidak kuat. Karena gimana mau kuat? Mau kita disuruh untuk bergantung kepada selain Allah. Kita disuruh untuk berharap kepada selain Allah. Bagaimana mau kuat jadinya? Sementara yang benar itu adalah bagaimana seorang dai itu mengajak manusia untuk senantiasa tunduk kepada Allah, bagaimana supaya kita harus bersandar kepada Allah, bagaimana kita itu harus meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada sama manusia. Perlu diingat jamaah sekalian ya, kita hidup di atas muka bumi ini semua pasti punya masalah, betul atau tidak? Punya masalah. Entah itu masalah dengan istri, dengan suami, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat, dalam pekerjaan. Cuma yang terkadang yang sering dilupakan oleh manusia itu, mereka punya masalah tapi mereka tidak tahu kemana harus pertama kali mereka kembali. Itu yang sering kita lupakan. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Praktek kita di lapangan tidak mencerminkan ayat itu, jemaah. Tidak mencerminkan. Terlalu jauh kita dari ayat itu. Setiap hari kita ikrarkan 17 kali minimal sehari semalam. Kita katakan kami hanya mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Tapi giliran punya masalah, pertama kali didatangi bukan Allah, manusia. Cerita sama manusia, telepon temannya, Assalamualaikum, ada di rumah enggak? Anda boleh main ke rumah? Boleh. Aduh, Anda punya masalah. Bukan manusia pertama kali datang, Allah datang itu. Nabi SAW mengatakan, ya, diceritakan oleh para sahabat, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Apabila beliau itu dijadikan sedih oleh satu permasalahan, apa yang beliau lakukan? Beliau berwudu, beliau sholat 2 rakaat dengan sholat sunnah mutlak. Sunnah mutlak, artinya kapanpun boleh antum kerjakan. Misalkan antum punya masalah nih sekarang ini, antum tiba-tiba dapat masalah segala macam, antum ambil wudu, sholat sunnah mutlak. Bahkan kata para ulama, meskipun itu pada waktu-waktu yang terlarang untuk kita mengerjakan sholat. Kan waktu terlarang mengerjakan sholat ada 2. Dari subuh sampai syuruk, dari asar sampai maghrib. Tapi ketika kita punya masalah, ya kita ingin meminta pertolongan kepada Allah, tidak ada masalah. Kita wudu, antum sholat 2 rakaat.
Apalagi kalau itu waktunya tepat dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, misalkan sholat duha, maka niatkan dengan sholat duha sekali. Setelah itu untuk berdoa sama Allah Ta'ala. Itu yang dilakukan Nabi. Ini lifestyle-nya Nabi. Makanya kalau kita bilang, diri kita ini masih jangan jauh dari tuntunan Nabi. Dalam hal ini saja itu tercermin. Kita punya masalah bukan datangnya kepada Allah, tapi justru datangnya kepada manusia. Ini kebanyakan datang sama manusia. Bukan tidak boleh datang kepada manusia, itu boleh, silahkan, tidak ada masalah. Banyak para sahabat datang kepada Nabi untuk bercerita tentang masalahnya. Tapi yang ditekankan oleh Nabi SAW kepada kita pertama kali itu datang kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah datang pertama itu. Berdoa minta sama Allah. Minta kepada yang maha kaya, minta kepada yang maha segalanya, yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Jangan datang kepada manusia yang lemah terlebih dahulu. Kita dilemah jangan. Kalaupun kita datang kepada manusia, paling yang bisa kita dapatkan dari manusia itu, satu, mungkin dia bisa membantu kita. Kalau Allah memberikan taufik kepada dia. Atau yang kedua, mentok-mentok dia cukup menjadi pendengar setia kita. Iya, isbiri akhi, sabar. Hanya itu yang bisa diberikan kepada kita. Tapi Allah Ta'ala, solusi yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ista'inu bis-sabri was-salat. Kalau kalian punya masalah, wahai manusia, kata Allah Ta'ala, maka mintalah pertolongan kepadaku dengan kalian bersabar dan dengan kalian sholat. Sholat ya mas kalian. Wa yusuna bil inqita'i anil jama'at wal khalwa fi amakinil mudlimah. Dan di antara keburukan dari dai tersebut juga mewasiati kepada jamaahnya untuk berpisah dari jamaahnya. Artinya disuruh untuk berpecah belah. Ya, oh kalau kamu udah ikut jamaah kami berarti bukan ini gini. Ya. Segala macam, tidak dianggap, tidak direspon, tidak digubris. Bahkan kalau dia tidak berbaiat dengan kelompok ini, dia dikatakan najis gitu kan. Ya. Betul nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Ada, banyak kayak gitu di jamaah sekali. Pernah nggak antum dapati dakwah salaf, masjidnya salaf, ya, kemudian ada orang awam masuk ke dalamnya, pernah nanya, kamu kelompok mana? Yang mau ngaji silakan ngaji, mau belajar silakan belajar. Ya tidak perlu kita bertanya kamu dari mana. Artinya ketika dia mau datang belajar ke masjid, berarti dia ingin mengharapkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Tidak pernah ceritanya antum kemudian mengikuti dakwah salaf. Sebelumnya kita berbaiat dulu ya. Ayo kamu baiat sama. Ya, nanti setelah itu nanti kamu ya bayar uang keanggotaan sekian. Ya. Tidak ada jangan. Mau ngaji. Ya. Antum mau datang. Tidak pernah kita mempersyaratkan. Ada nggak kita seragam khususnya? Ada seragam khusus? Ya. Atau mungkin ada rakernas ada. Ada rakernas salafi gitu. Setiap 1 tahun. Jadi ada namanya rakernas setahun, ada rakernas 5 tahun gitu kan? Ada nggak? Ya. Siapa pimpinannya salafi Indonesia? Tidak ada siapa. Tidak ada demikian. Justru kita mengajak untuk kita berjamaah. Kita senantiasa berkumpul dengan al-jamaah. Karena kata para ulama, keberkahan itu dengan membersamai para jamaah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, hendaklah kalian itu bersama jamaah dan jangan kalian itu sendiri. Kumpul bersama jamaah. Karena itu yang menjadi keutamaan yang kita dapatkan. Dan itu dapat menjadikan kita memperoleh kebaikan-kebaikan hati dengan kita berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah. Dan jangan kita bercerai-berai. Namun kita yang dituduh oleh sebagian besar kaum muslimin, dakwah salaf itu adalah dakwah yang memecah belah. Tapi ada benarnya juga memang. Dakwah salaf itu adalah dakwah yang memecah belah. Memecah belah maksudnya apa? Memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Benar datang seperti itu untuk memisahkan
Supaya kita ini benar-benar mana jalan yang benar, mana jalan yang buruk. Mana itu hidayah, mana itu kesesatan. Benar. Tidak ada salahnya kalau dari sisi aspek itunya. Tapi kalau dikatakan bahwasanya dakwah salaf itu adalah memecah belah kaum muslimin, tidak. Ya, tidak. Justru mereka yang memecah belah diri mereka. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Mereka berkelompok-kelompok dan mereka membanggakan kelompok-kelompoknya masing-masing. Padahal di dalam kelompok mereka itu sendiri hati mereka bercerai-berai. Hari ini dia di bawah partai A. Ketika di partai A itu dia memuji partai saya begini-begini. Tapi ketika giliran didepak dari partainya, apa yang terjadi? Partai itu tidak benar, isinya orang-orang korupsi semua. Berarti dia juga korupsi dahulu. Kan gitu. Makanya kata para ulama, persatuan yang tidak didasari dengan akidah Al-Quran dan Sunnah itu adalah persatuan yang semu. Persatuan yang semu, bukan persatuan yang hakiki. Tapi kalau persatuan yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, itulah persatuan yang hakiki. Kenapa? Kalau mereka punya masalah, mereka tahu kemana larinya. Kepada Al-Quran dan Sunnah. Sudah, tidak usah jauh-jauh mereka lari. Kalau punya masalah, pasti larinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah mengatakan, فَإِن تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kalau kalian punya masalah dalam urusan agama, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau sudah demikian, hati pun menjadi bersih. Seorang bisa menggapai tazkiyatun nufus. Kemudian disebutkan di sini wa tardadil adhkaril khassah wa alfadil muayyana yuz'amu annaha tuzakki wa tuhaddibu wa turabbi an-nufus ila ghairi dzalika minad da'awat al-batilah. Bahkan dai-dai tersebut mengajarkan kepada jamaahnya, ya, kepada jamaahnya itu ya zikir-zikir yang khusus, lafaz-lafaz yang tertentu yang itu dikatakan sebagai sebab untuk mendapatkan tazkiyatun nufus. Padahal sebenarnya jamaah sekalian tidak ada zikir-zikir tertentu itu. Untuk kita mendapatkan tazkiyatun nufus tidak ada. Umumnya zikir itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu aja. Kalaupun kita berbicara tentang zikir ya, zikir secara khusus. Adakah zikir secara khusus yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk menggapai tazkiyatun nufus? Maka kita kembali kepada doa-doa beliau. Di antaranya Nabi SAW bersabda, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairan man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan kita tazkiyatun nufus. Adapun misalkan nanti amalannya begini, baca Yasin 10 kali, baca tidak pernah diajarkan seperti itu. Ya. Dan itu banyak kita dapati di tengah masyarakat. Ya, setiap ibadah itu ada zikir tertentunya. Setiap satu amalan itu ada zikir tertentunya. Padahal Nabi SAW tidak pernah mengajarkan yang demikian kepada kita. Maka itu pentingnya agama itu diambil dari sumber yang asli. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Bukan hanya sekedar begini-begini. Dan perlu saya tekankan jamaah sekalian, ustadz, kiai, syekh itu bukan dalil antum. Dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun misalkan antum mengambil pendapat seorang ustadz, anak mengambil pendapat yang ini, maka antum harus cross check lagi pendapat tersebut kepada kitab aslinya, supaya lebih menguatkan kita. Kenapa demikian? Bukan kita tidak percaya sama ustadznya, tapi menjadikan hati kita jangan sampai kita itu tergantung kepada hanya mengambil pendapat ustadz saja, tapi harus mengambil kepada kitab aslinya. Itu lebih bagus. Nanti dikit-dikit antum ya, saya ikut ustadz fulan, saya ikut ustadz fulan. Kewajiban kita bukan ngikut ustadz, tapi ngikut dalil. Ustadz itu bisa salah. Ustadz itu bisa salah. Karena ustadz juga manusia aja. Ustadz bisa salah. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, beliau mengatakan apa? Aku salah dalam memberikan maaf itu jauh lebih baik daripada salah memberikan fatwa. Salah memberikan maaf gak apa-apa jamaah sekalian. Pada hakikatnya mungkin orang ini tidak berhak untuk dimaafkan, tapi kita maafkan, itu tidak ada masalah, itu baik. Tapi kalau salah dalam memberikan fatwa, lalu fatwa itu diajarkan kepada halayak ramai, betapa banyak dosa yang akan kita tanggung. Apalagi yang kita ajarkan kepada jamaah kita banyak, ribuan, ratusan jamaah. Oh subhanallah. Ya.
Kalau satu orang yang kita sesatkan saja itu sudah akan menjadi perkara besar di hari kiamat, bagaimana kalau kita menyesatkannya itu sampai ribuan bahkan ratusan ribu orang dengan fatwa-fatwa kita yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah dai-dai yang seperti ini bahaya. Maka antum harus jauhi. Kalau antum dapati dai seperti ini, jangan duduk di majelisnya. Apalagi dengan antum bersandarkan atau berpegang teguh dengan dalil ambil baiknya, buang buruknya. Nah, ini tidak cocok buat kita itu. Ustadz, saya mau duduk di kajiannya dia. Kenapa? Mau ambil baiknya, buang buruknya. Nah, kalau antum tahu mana baik, mana buruk, antum tidak jadi penuntut ilmu, antum jadi ustadz. Ya, karena antum tidak tahu mana baik, mana buruknya, maka jangan ambil baiknya, buang buruknya sama orang lain. Kaidah ini kata para ulama bisa digunakan kalau antum nanti sekelasnya sudah Syekh bin Baz, Syekh Albani, boleh silakan. Tapi kalau antum masih sekelasnya ya kayak kita ini yang tidak berlaku kaidah ini. Ya, nanti dengar ada ustadz terkenal, Ustadz Fulan, ya ngisi kajian di Sidoarjo, anak mau hadir kajiannya, anak mau dengar syubhatnya, anak mau bantah. Yang ada antum nggak ada syubhatnya. Ya. Syubhat. Kita kalau duduk dengan pelaku syubhat itu, dia tidak akan pernah menceritakan syubhatnya pertama kali. Pasti dibawakan itu dalil-dalil yang sahih. Ketika sudah mulai hati ini merasa apa istilahnya terpaut dengan ustadz tersebut, oh ustadznya enak ya, ceramahnya begini, oh masya Allah begini, sudah mulai ada kecondongan, ya pelan sudah mulai ada ketertarikan sama ustadz tersebut. Akhirnya ketika disampaikan ada kesalahan yang dilakukan oleh ustadz tersebut, padahal kesalahannya menyimpang, mulailah kita membela dia. Oh kamu belum pernah dengar ceramahnya, kamu belum pernah duduk di majelisnya, nah gitu kan. Mulailah setan itu bermain, dan itu sangat halus sekali. Dan itu dapat mengotori jiwa kita. Saya tambah sedikit. Yaqulu al-Allama Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdan wa asyad. Mensucikan jiwa itu lebih sulit daripada mengobati badan. Faman zakka nafsahu birriyadhah wal mujahada wal khuluwah allati la yaji'u biha ar-rusul huwa kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifati at-tabib. Ketika seorang dia mensucikan jiwanya ya dengan dia olahraga ya dengan hal-hal yang padahal itu sebenarnya itu untuk badan tapi dia gunakan untuk mensucikan jiwanya, maka pada hakikatnya orang seperti ini adalah orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia. Karena olahraga itu untuk mengobati jasad badan, bukan mengobati jiwa. Kalau ingin menggapai kesegaran badan, kebugaran badan, ya dengan untuk olahraga, jalan kaki, pergi main bola, pergi kemudian apa istilahnya itu lari, sepedaan. Tapi jangan berlebihan. Ada orang sepedaan itu dari pagi sampai sore. Ya. Hobi boleh, olahraga boleh, tapi jangan berlebihan. Ya. Hukum asalnya olahraga itu kata para ulama boleh, tapi kalau berlebihan menjadi makruh. Ada orang main bola sampai maghrib, dari pagi sampai maghrib, terus stamina-nya kuat banget gitu ya. Ada orang sepedaan dari pagi sampai sore, akhirnya tidak ibadah sama Allah Ta'ala. Kadang-kadang pergi sepedaan pakai pakaian sepedaan dan lupa membawa perlengkapan untuk sholat. Nanti dengan alasan kan nanti ada di sana Ustaz, di masjid itu biasanya disiapkan sarung. Benar, disiapkan sarung. Nanti ada lagi alasannya, Ustaz masa kita sholat tidak mandi katanya gitu. Ya, siapa suruh antum sepedaan sampai sore? Sepedaan itu ya sekedarnya aja. Ya keliling aja, keliling dekat-dekat sini. Dari misalkan Kebun Anom ke Sidoarjo Kota balik lagi itu sudah berapa kilo itu? Lumayan itu. Hanya aja dari rumah ke sini sepedaan mungkin tidak kuat karena tidak pernah. Tidak pernah ya. Wah kadang-kadang ada orang sepedaan itu gila, masya Allah, gila-gilaan sepedaan itu. Saya punya teman, dia cerita pernah ikut komunitas sepedaan bapak-bapak dari pensiunan. Kemana aja sepedaannya? Dari Surabaya ke Banyuwangi, nyebrang ke Bali. 3 etapa.
Pertama di Probolinggo, yang kedua mampir di Situbondo, ke Banyuwangi. Katanya tidak cukup, terus lanjut ke Denpasar. Terus pulangnya gimana? Sepedaan juga? Enggak, naik pesawat kita. Nah maksudnya hobi boleh gitu loh, tapi jangan sampai berlebihan. Antum mau sepedaan aja dekat-dekat sini. Yang penting kan intinya sepedaan itu kan apa? Mencari kesehatan, keluar keringat kan gitu kan? Iya. Keluar keringat, antum keliling aja Sidoarjo gitu kan, keliling Surabaya itu sudah besar itu Surabaya itu. Antum keliling misalkan start dari mana? Dari Ngurasi. Mau lewat mana dulu nih? Lewat timur. Ya, kita ke arah Rungkut, kemudian terus ke sana nanti Mer, terus mutar ke utara sana keliling sampai Surabaya Barat, tembus lagi ke sini. Insya Allah mungkin ada sekitar 30-40 kilo itu ada itu. Ya. Tapi saya heran sama orang-orang sepedaan itu. Ya sambil sepedaan padahal untuk mengurangi lemak, tapi makannya lemak semua. Mampir di Rungkut sana nanti kikil. Utara sana nanti makan apa? Rawon, lemak semua. Kayak teman saya tuh ngajak, ayo Ustaz, kita sepedaan. Iya saya beli sepeda dulu, giliran beli sepeda ini kita sepedaan. Sebentar, kita mampir dulu Ustaz. Mana? Kikil kita diajak makan. Nah ini mau ngeluarin keringat atau nambah lemak ini? Bukan malah sehat, tambah sakit kita. Subhanallah. Jadi lebih sulit untuk mengobati hati daripada untuk mengobati apa? Fisik. Fisik itu tampak jemaah masalahnya. Antum sakit fisik itu tampak. Tampak fisik itu. Tapi sakit hati itu tidak tampak. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, apa kata beliau? Ma'alatu syai'an asyadda alayya min niyah. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk aku obati melainkan dari perkara niat, dari hati. Sulit. Sulit mengobati hati itu sulit. Tapi bukan tidak mungkin. Mungkin. Tapi agak sulit. Kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim di sini, yang mengobati badan itu mudah. Olahraga, pergi ke dokter, dok saya sakit gigi, dikasih obat. Dok saya sakit kepala, disuntik mungkin kalau memang tidak bisa minum obat. Ya. Dok saya begini, iya. Tapi pernah nggak ceritanya antum pergi ke dokter, dok saya hasad sama orang. Kamu datang ke sini hasad sama saya juga hasad sama dokter yang lain ini. Tidak ada ceritanya dokter itu memberikan resep penyakit hasad. Tebus nanti di apotek, yang ada apoteknya bingung. Ya, ini resep apa ini? Nggak ada ceritanya. Dokter itu untuk penyakit-penyakit fisik. Tapi untuk penyakit hati, obatnya adalah datanglah ke majelis-majelis ilmu. Ya, datang ke majelis ilmu. Mengikuti tuntunan Nabi, mengikuti sunnah Nabi, mencontoh Nabi SAW. Coba mulai dari sekarang jamaah sekalian ya. Antum berupaya, kalau kita melihat kita para ulama ya, kan sunnah Nabi itu ketika dikumpulkan sehari semalam itu ada sekitar 1000 amalan. Nggak usah 1000 lah. Antum coba praktekkan pertama 50 aja. 50 sunnah Nabi sehari semalam. Bisa kira-kira? Bisa. Tinggal nanti antum hitung aja, antum list yang mana yang antum mau amalkan dari 50 itu. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Pertama, berwudu sebelum tidur. Yang kedua, berdoa sebelum tidur. Atau bangun tidur lah. Bangun tidur itu yang pertama adalah mengucapkan doa. Kemudian mengusap mata. Mengusap mata kan gini. Ya. Mengusap mata. Ya, kalau tidak salah disebutkan oleh para ulama, Nabi itu mengusap mata dengan bagian ininya. Jadi gini. Ya. Kemudian setelah itu dengan pergi berwudu, sholat malam, lalu kemudian ada satu sunnah yang sebenarnya sunnah ini sulit untuk dilakukan, tapi kalau kita sarankan jangan sekarang dilakukan karena sulit. Kalau Nabi melakukannya karena beliau itu rumahnya dekat dengan masjid. Nabi itu selepas sholat 2 rakaat sebelum subuh, beliau itu melakukan ittoja'a alal firash. Beliau itu berbaring sejenak di atas tempat tidur, tapi tidak memejamkan mata. Nah, jenengan jangan, pasti menjamkan mata nanti. Ya. Nabi itu seperti itu. Ya. Ittaja' alal firash, kemudian beliau itu sekedar begini aja. Nah, ketika sudah sampai qomat, beliau keluar kemudian melakukan. Nah, kalau antum jangan, apalagi masjidnya jauh.
Yang ada nanti sudah jam berapa? Jam 6. Astagfirullah. Ada sunnah itu. Sunnahnya itu ada. Sama kayak contoh qailulah. Qailulah itu yang benar itu sebelum zuhur atau setelah zuhur? Kalau sunnahnya itu sebelum zuhur. Tapi kalau sekarang nggak bisa sebelum zuhur. Nggak mungkin antum tidur sambil kerja, yang ada dipecat nanti. Kecuali kalau kantornya memberikan sebuah waktu untuk apa? Qailulah, nggak masalah, bagus. Ini kantor yang kurang bagus kalau nggak ada qailulahnya. Iya kan, kalau di Jepang itu kan pegawainya itu disuruh tidur. Ketika dekat-dekat siang itu disuruh tidur. Ya, bukan mereka mengikuti sunnah ya, bukan. Karena mereka tahu manfaat tidur siang itu untuk meningkatkan etos kerja. Meningkatkan etos kerja. Dan kalau kita ukur dengan sunnah Nabi, benar. Orang kalau tidur 30 menit sebelum adzan zuhur, itu bagus untuk supaya kita ini semangat melakukan apa? Ibadah. Karena waya-waya itu jangan sekalian jam 11:30, itu waya-wayanya ngantuk gitu. Ngantuk kita, serius. Ya waya ngantuk gitu. Nah, kalau kita tidur sejenak di situ enak. Tidur itu tidak usah lama-lama, 30 menit cukup. Ya, 30 menit cukup. Itu qailulah. Tapi kalau di zaman sekarang dipindah qailulahnya menjadi selesai zuhur. Dengan harapan untuk sholat asar itu bangun dengan semangat. Tapi ternyata asarnya juga bablas juga. Iya, persiapan untuk nanti malam nonton final Liga Champion katanya. Nah ini zaman sekarang. Jadi coba antum lihat saja gitu loh. Antum lihat sunnah Nabi SAW itu 50 aja. Coba praktekkan selama sebulan. Setelah sebulan selesai, tambah lagi sunnahnya nanti sekitar 52, 53 gitu loh. Sehingga yang 50 yang sudah menjadi kebiasaan itu akan terus berlanjut ditambah 53. Selama sebulan lagi dipraktek tambah lagi, kemudian tambah lagi gitu loh. Insya Allah dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala pasti kita akan mudah untuk mengamalkan sunnah. Coba tes. Ya nanti ditulis saja. Ya, banyak kok itu sunnah Nabi SAW sampai kita tidur lagi. Ya. Tapi yang saya yakin yang antum paling ingat itu adalah sunnah di hari Jumat. Maniktasala wa ghassala, barang siapa yang mandi dan menjadikan istrinya mandi. Senang itu kalau hari Jumat itu. Kalau belum nikah ya enggak paham. Paham? Enggak paham? Ngerti? Tapi mungkin ini bisa saya sampaikan pada kesempatan berbagai ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang mana intinya jamaah sekalian, mengikuti sunnah itu merupakan sebab untuk menggapai tazkiyatun nufus. Karena itu merupakan bagian daripada kita meneladani Nabi SAW. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ibu-ibunya di mana ini? Di masjid, di ruang utama itu? Oh, itu apa? Oh, tak kira tempat ibu-ibu di situ. Oh, kamar mandi ibu-ibu. Ibu-ibu ada pertanyaan? Jangan tidur ya. Jauh. Gak ada mic-nya. Kayak pertanyaan kemarin itu. Kenapa Ustaz pakai cincin katanya? Tanda saya laku. Ya, biar saya tuh sudah laku, tahu biar saya sudah laku. Nah, Bapak ada pertanyaannya? Gak ada ya? Alhamdulillah, kayaknya sudah pingin pergi ke soto semua ini. Ya, siang apa? Dingin gini tuh makan soto enak kan? Ya, apalagi bekas hujan itu kan. Ya, cari soto. Atau cari kikil, ada kikil enak kan dekat-dekat sini. Hah? Sepanjang, jauh sepanjang. Dekat-dekat sini aja, dekat pulang. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.